Di tengah kemewahan yang membosankan dan kesepian yang menghantui, Amara, seorang janda kaya Afrika, menemukan dirinya terjebak dalam perasaan yang tak terduga ketika bertemu dengan Adi, seorang TKI sederhana asal Indonesia. Ketika dunia menilai mereka tak mungkin bersama karena perbedaan status sosial yang mencolok, keduanya memulai perjalanan emosional yang mengubah hidup mereka. Bisakah cinta mereka bertahan melawan semua rintangan? Atau akankah dunia yang menilai mereka mengalahkan perasaan yang tulus? Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian menghadapi dunia bersama. Halo, para penonton yang luar biasa. Selamat datang di kanal Janda Elit, tempat di mana kemewahan dan perasaan bertemu dalam kisah yang tak hanya menggoda, tetapi juga menggetarkan hati. Di sini, kita akan menyelami dunia yang penuh dengan emosi, chemistry yang tak terduga, dan perjalanan cinta yang penuh dengan gairah. Semoga setiap cerita yang kalian temui di sini membawa kebahagiaan dan inspirasi, serta memberikan kalian semangat untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Saya berdoa agar setiap langkah kalian dipenuhi cinta, keberanian, dan kesuksesan. Semoga kisah-kisah yang ada di sini membawa kalian lebih dekat dengan impian dan harapan yang selama ini kalian simpan dalam hati. Jangan lupa untuk terus mendukung kami, like, share, dan komen cerita ini sampai ke setiap penjuru dunia. Jangan lupa juga untuk subscribe, agar kalian tak ketinggalan cerita-cerita sensual dan elegan yang akan membawa kalian lebih dalam ke dalam dunia janda elit. Kami sangat menantikan pendapat dan cerita dari kalian. Jadi beri komentar dan biarkan kami tahu sejauh mana kisah ini menyentuh hati kalian. Selamat menikmati. Dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Amara duduk di sofa empuk yang terletak di ruang tamu rumahnya yang luas. Jendela besar menghadap ke kota yang dipenuhi cahaya malam yang berkelap-kelip. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan barang-barang mewah, mulai dari perabotan yang elegan hingga karya seni yang bernilai tinggi. Namun, meskipun dikelilingi kemewahan, ada rasa hampa yang tak bisa disembunyikan di matanya. Suaminya yang kaya telah meninggal beberapa tahun lalu, dan meskipun semua kemewahan ini, Amara merasa kesepian. Dia merindukan kehangatan seseorang yang mampu mengisi kekosongan di hatinya. Di balik kecantikan dan kekayaannya, ada seorang wanita yang merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang terasing dari perasaan cinta sejati. Tiba-tiba, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari asistennya yang memberitahukan bahwa seorang pekerja rumah tangga baru akan datang besok. Amara membaca pesan itu tanpa banyak berpikir. Hanya berharap kehadiran orang baru di rumahnya bisa sedikit mengalihkan perhatian dari kesepian yang menghantui. Ia meletakkan telepon di meja samping dan kembali menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban di langit malam yang penuh bintang. Mungkin inilah saatnya, gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hidupnya bisa sedikit lebih berwarna. Keesokan harinya, Amara menerima kedatangan pekerja rumah tangga baru di rumahnya. Seorang pria muda dengan kulit sawo matang dan rambut pendek yang rapi berdiri di depan pintu rumahnya. Namanya Adi, seorang TKI Indonesia yang baru saja tiba. Ketika Amara membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada sosok pria itu, yang meskipun sederhana, memiliki aura yang memikat. Adi tampak terkejut melihat kemewahan rumah tersebut, namun dia berusaha menunjukkan sikap profesional. Amara mengamati Adi dengan penuh perhatian, matanya menilai tubuhnya yang tegap dan wajah yang jujur, dengan sedikit keraguan apakah ia bisa menangani pekerjaan di rumahnya yang megah ini. "Selamat datang, Adi. Aku harap kamu bisa merasa nyaman di sini," kata Amara dengan senyum tipis, mencoba mengubah suasana menjadi lebih santai. Namun, dalam hatinya, ada rasa ketertarikan yang mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Adi membungkuk hormat. Matanya yang tajam tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Amara yang begitu mempesona. "Terima kasih, Nyonya. Saya akan bekerja sebaik mungkin," jawabnya dengan suara lembut namun tegas, seolah menyimpan banyak hal dalam dirinya yang belum terungkap. Amara merasakan ketegangan di antara mereka, seperti ada daya tarik yang tak terucapkan di udara. Hari pertama bekerja, Adi tampak sangat cekatan.
Ia merapikan halaman rumah yang luas, mencabut rumput liar, dan menyiram tanaman dengan penuh ketelitian. Amara, yang sering melintas di dekat jendela ruang tamunya, tak bisa mengalihkan pandangannya dari Adi. Setiap gerakan tubuhnya menunjukkan kekuatan dan keuletan, sesuatu yang jarang ia temui dalam lingkungan sosialnya yang biasanya dikelilingi oleh orang-orang berpendidikan tinggi dan kaya. Pada suatu saat, Adi berdiri dengan tangan terkepal, menghapus keringat dari dahinya, dan Amara secara tak sadar mendekat, menawarkan segelas air dingin. "Kamu bekerja keras sekali," katanya sambil memberikan gelas tersebut. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Adi menerima air tersebut dengan senyum sederhana, namun mata mereka bertemu sejenak. Ada kilatan ketegangan yang melintas di antara mereka, dan Amara merasakan degup jantungnya semakin cepat. Meskipun jarak di antara mereka tidak terlalu dekat, ada sensasi yang begitu nyata, seperti ada ketertarikan yang tak terucapkan. Amara merasa terganggu dengan perasaan yang tiba-tiba muncul begitu kuat, tetapi dia berusaha mengabaikannya. "Terima kasih, Nyonya," jawab Adi dengan suara dalam yang membuat Amara merasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Amara memutuskan untuk memberi Adi tugas baru, membenahi bagian taman yang tertutup bunga-bunga liar. Dengan keterampilan yang dimilikinya, Adi bekerja dengan cekatan dan penuh perhatian. Amara memutuskan untuk mengamati lebih dekat, meskipun ia tak tahu apa yang sebenarnya ingin dicapainya dengan menonton Adi bekerja. Setiap gerakan tubuh Adi, dari cara dia merapikan bunga hingga cara dia menundukkan kepala untuk memeriksa tanaman, begitu menggoda dalam kesederhanaannya. Ada sesuatu yang sangat alami dan maskulin dalam dirinya yang mulai membuat Amara merasa terbuai. Ketika Adi menyelesaikan tugasnya, Amara tak bisa menahan dirinya untuk memberikan pujian. "Kerja yang bagus, Adi. Kamu sangat teliti," ujarnya sambil melangkah mendekat. Suaranya lembut, namun ada kesan yang sangat menggoda. Adi menoleh ke arahnya dengan senyum malu-malu, lalu mengangguk. "Terima kasih, Nyonya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik," jawabnya. Namun ada keraguan yang samar di mata Amara. Ia merasa ada yang lebih dari sekedar profesionalisme dalam cara Adi menatapnya. Tak lama kemudian, Amara merasakan perasaan hangat yang semakin tumbuh di dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sesuatu yang nyata di luar kesepian dan kemewahan hidupnya. Suatu malam, Amara memutuskan untuk mengundang Adi makan malam bersama di meja makan. Meski pada awalnya ia ragu, perasaan ingin lebih mengenal Adi akhirnya mengalahkan keraguannya. Mereka duduk berdua di meja makan yang elegan, dikelilingi oleh cahaya lampu yang lembut. Amara mengenakan gaun malam yang mempesona, dengan rambutnya yang tergerai indah. Adi, meskipun mengenakan pakaian yang sederhana, tetap terlihat menawan dengan aura yang tak bisa disembunyikan. Pembicaraan mereka dimulai dengan hal-hal ringan, namun dengan setiap kata yang keluar dari mulut mereka, terasa semakin mendalam. Amara memandang Adi dengan lebih dekat, memperhatikan ekspresi wajahnya yang polos dan penuh perhatian. Ia tersenyum dan bertanya, "Adi, bagaimana rasanya jauh dari keluarga? Aku bisa merasakannya di matamu." Adi menunduk sejenak, seolah mencerna kata-kata itu. "Tentu, Nyonya. Saya merindukan keluarga saya, tapi di sini saya merasa lebih bebas. Namun kadang, ada rasa kesepian yang sulit diungkapkan," jawabnya dengan suara rendah dan penuh perasaan. Amara merasakan kenyataan ini mengguncang hatinya, karena ia tahu persis bagaimana rasanya kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Pandangan mereka bertemu, dan ada momen di mana keduanya tahu bahwa percakapan ini lebih dari sekadar obrolan biasa. Sebuah kedekatan emosional yang tiba-tiba terbangun, meninggalkan Amara dengan perasaan yang semakin sulit untuk dijelaskan. Setelah beberapa minggu bekerja bersama, Amara mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap Adi. Tidak hanya mengenai ketekunannya atau ketulusannya dalam bekerja, tetapi juga cara dia melihat dunia. Ada sesuatu tentang cara Adi menjalani hidup yang membuat Amara terpesona. Setiap gerakan Adi begitu penuh perhatian, seolah dia memandang setiap hal dengan kedalaman yang berbeda. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, Amara merasa ada koneksi yang tak bisa diabaikan.
Pada suatu sore, Amara memutuskan untuk duduk di luar, di teras rumahnya yang menghadap ke kebun, sambil memandangi Adi yang sedang merapikan bunga. Tiba-tiba, Amara merasakan dorongan untuk mendekat. Adi, kau terlihat begitu tenang di sini, seolah kamu bisa melupakan segala sesuatu, kata Amara. Suaranya hampir berbisik, seolah takut suara itu bisa mengganggu kedamaian yang sedang tercipta. Adi menoleh ke arah Amara, dan untuk pertama kalinya, mereka hanya diam sejenak. Seperti ada bahasa tak terucapkan yang menghubungkan mereka berdua. Saya merasa di sini lebih tenang, Nyonya. Bunga-bunga ini seakan mengingatkan saya untuk menikmati setiap momen, jawab Adi, tetapi suara itu lebih dalam dari biasanya, penuh makna yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Amara mendekat sedikit, meskipun ada rasa canggung, namun hatinya berdegup kencang. Dalam keheningan itu, Amara menyadari perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang melampaui rasa kasihan atau simpati, perasaan cinta yang tak terduga. Amara merasa semakin penasaran dengan kehidupan Adi di luar pekerjaannya. Dalam suatu kesempatan, dia memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal Adi yang sederhana. Adi membawa Amara ke kamar kosnya, yang meskipun jauh dari kemewahan, terasa hangat dengan barang-barang sederhana namun penuh makna. Dinding kamar dipenuhi dengan foto keluarga Adi dan beberapa benda kecil yang membawa kenangan dari tanah airnya. Amara berdiri di pintu kamar, merasakan ketenangan yang jarang ia temui di rumahnya yang besar dan mewah. Ini tempat yang sederhana, tetapi terasa sangat hangat, kata Amara, sambil menyentuh foto keluarga Adi. Adi tersenyum tipis. Ya, saya tak membutuhkan banyak hal, Nyonya. Cukup dengan keluarga dan kenangan mereka. Saya merasa cukup. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam diri Amara melihat bagaimana Adi begitu sederhana namun begitu penuh dengan pengertian tentang kehidupan. Amara merasakan hatinya semakin terikat pada sosok pria ini, yang meskipun tidak punya banyak harta, kaya akan kasih sayang dan kebaikan. Saya senang bisa berbagi ini denganmu, kata Adi, matanya mengandung makna yang sulit dijelaskan, namun jelas penuh dengan perasaan tulus. Suatu malam, Amara memutuskan untuk mengundang Adi makan malam di meja makan pribadinya. Ketika Adi masuk ke ruang makan yang elegan, Amara duduk di ujung meja, mengenakan gaun hitam yang memukau, dengan rambutnya yang tergerai alami. Suasana yang biasanya formal kini terasa lebih intim. Lampu-lampu yang lembut menyoroti wajah mereka, menciptakan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Amara memulai percakapan dengan nada yang lebih ringan, mencoba mengurangi ketegangan yang mengalir di antara mereka. Jadi, Adi, apa yang paling kamu rindukan dari Indonesia? Tanyanya sambil menuangkan anggur ke dalam gelasnya. Adi terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara yang lembut namun penuh makna. Saya rindu kebersamaan dengan keluarga. Rindu kehangatan yang hanya bisa didapatkan di rumah. Amara merasakan sebuah tarikan di hatinya ketika mendengar jawaban tersebut. Ia menyadari bahwa Adi adalah seseorang yang sangat menghargai ikatan emosional dan kehangatan keluarga. Sementara itu, ia sendiri, meskipun dikelilingi oleh kekayaan dan kemewahan, merasa begitu kosong dan kesepian. Suasana menjadi lebih akrab, dan dalam beberapa kali tatapan yang bertemu, keduanya merasa ada ketertarikan yang semakin berkembang. Makan malam itu bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kedekatan yang tak terucapkan. Kedekatan yang semakin terasa nyata. Seiring waktu, ketegangan yang semakin berkembang di antara mereka mulai memunculkan perasaan yang lebih intens. Amara mulai merasa bingung tentang perasaannya terhadap Adi, sementara Adi, yang semakin merasa dekat dengan Amara, juga mulai menunjukkan sisi emosional yang lebih dalam. Pada suatu malam, setelah percakapan panjang tentang kehidupan, mereka terlibat dalam pertengkaran kecil. Amara merasa Adi terlalu tertutup tentang masa lalunya, dan Adi merasa Amara tidak sepenuhnya mengerti perjuangannya. Kamu tak mengerti, Amara. Hidupku tak semudah yang kamu bayangkan, kata Adi. Suaranya lebih tegas dari biasanya, matanya menunjukkan ketegangan. Amara terdiam sejenak, merasakan amarah yang mulai meresap di dalam dirinya. Aku hanya ingin kamu lebih terbuka padaku, Adi. Aku tidak meminta banyak. Hanya sedikit kejujuran. Adi menghela napas panjang, merasa frustrasi.
Ini bukan tentang kejujuran, Nyonya. Ini tentang kehidupan yang penuh tekanan, yang tak selalu bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Adi memalingkan wajahnya, berusaha menenangkan diri. Amara merasakan sakit di hatinya, karena ia merasa bahwa di balik ketegasan Adi, ada kekhawatiran dan ketakutan yang lebih dalam. Namun, ia juga menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar emosi sesaat. Perasaan ini lebih dari sekadar sekilas ketertarikan, tetapi cinta yang sedang tumbuh meskipun mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan mudah. Pada suatu hari yang biasa, Adi datang ke rumah Amara setelah menyelesaikan tugasnya di luar. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat Amara sudah menyiapkan kejutan sederhana untuknya. Meja di ruang tamu dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin yang memancarkan cahaya lembut. Di atas meja, ada sebuah lukisan tangan tentang pemandangan kebun rumah mereka yang baru saja Adi rapikan. Amara tersenyum lembut. Matanya berbinar penuh harapan. Aku ingin memberimu sesuatu, Adi. Sesuatu yang menunjukkan betapa aku menghargai usahamu. Adi tertegun, tidak menyangka bahwa Amara akan melakukan hal seperti itu untuknya. Ia merasa sangat tersentuh, dan hati kecilnya mulai berdegup lebih cepat. Terima kasih, Nyonya. Ini lebih dari yang saya harapkan, jawab Adi dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang meluap di dalam dirinya. Dalam keheningan itu, keduanya saling menatap, dan seakan ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Amara merasa hatinya semakin terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Adi bukan hanya tentang ketertarikan fisik semata, tetapi tentang kedalaman yang sulit untuk dijelaskan. Pada suatu hari yang biasa, Adi datang ke rumah Amara setelah menyelesaikan tugasnya di luar. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat Amara sudah menyiapkan kejutan sederhana untuknya. Meja di ruang tamu dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin yang memancarkan cahaya lembut. Di atas meja, ada sebuah lukisan tangan tentang pemandangan kebun rumah mereka yang baru saja Adi rapikan. Amara tersenyum lembut. Matanya berbinar penuh harapan. Aku ingin memberimu sesuatu, Adi. Sesuatu yang menunjukkan betapa aku menghargai usahamu. Adi tertegun, tidak menyangka bahwa Amara akan melakukan hal seperti itu untuknya. Ia merasa sangat tersentuh, dan hati kecilnya mulai berdegup lebih cepat. Terima kasih, Nyonya. Ini lebih dari yang saya harapkan, jawab Adi dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang meluap di dalam dirinya. Dalam keheningan itu, keduanya saling menatap, dan seakan ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Amara merasa hatinya semakin terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Adi bukan hanya tentang ketertarikan fisik semata, tetapi tentang kedalaman yang sulit untuk dijelaskan. Amara akhirnya memutuskan untuk membawa dirinya keluar dari keraguan itu, mencari kepastian dalam hatinya. Namun, tak disangka, sebuah kejadian tak terduga membuat semuanya menjadi lebih jelas. Suatu malam, Amara menerima kabar buruk tentang salah satu investasinya yang mengalami kerugian besar. Kejadian ini menghancurkan stabilitas finansial yang telah ia bangun dengan susah payah. Semua orang di sekitarnya tanpa khawatir, tetapi Amara merasa lebih hancur dari sebelumnya, merasa seperti dunia mewah yang ia bangun kini mulai runtuh di hadapannya. Saat ia duduk terdiam di meja, hampir kehilangan harapan, Adi datang dengan langkah tenang, menawarkan secangkir teh hangat. Saya tahu ini tidak mudah, Nyonya, katanya lembut, matanya penuh perhatian. Amara menatapnya sejenak, dan meskipun dunia di luar tampak begitu kacau, ada ketenangan dalam pandangan Adi. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, katanya. Suaranya tergetar. Adi duduk di sampingnya, tanpa mengatakan banyak kata, hanya mengulurkan tangannya dan menyentuh lembut tangan Amara. Keheningan mereka berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Amara merasa suatu kehangatan yang mulai mengalir, bukan hanya karena sentuhan fisik, tetapi karena kehadiran Adi yang begitu tulus. Dia merasa diterima, tanpa syarat, tanpa ada harapan apapun selain kebersamaan yang tulus. Dalam saat-saat itu, Amara menyadari bahwa perasaannya terhadap Adi bukan hanya rasa kasihan atau keinginan sesaat. Ini adalah perasaan yang mendalam,
yang muncul dengan kekuatan yang tak terelakkan. Hari berikutnya, setelah kejadian yang mengubahnya semalam, Amara merasa tidak ada lagi alasan untuk menahan dirinya. Malam itu, ketika mereka berdua duduk di teras rumah, Amara membuka hati yang selama ini ia tutup rapat. Ia tak lagi ingin terjebak dalam keraguan dan ketakutan. "Adi," katanya, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Aku harus mengakuinya. Aku merasa terhubung denganmu lebih dari yang aku kira. Mungkin lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita." Adi menatapnya dengan mata yang dalam, seolah mencari kepastian dalam kata-kata Amara. Saya merasa sama, Nyonya. Tetapi saya takut bahwa kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Jawab Adi, suaranya penuh keraguan. Amara tersenyum lembut, dan tanpa berpikir dua kali, ia meraih tangan Adi, menggenggamnya erat. Kita tidak bisa memilih siapa yang datang dalam hidup kita, Adi. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani hubungan ini. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Amara merasakan kedalaman perasaan yang mengalir begitu kuat, melampaui segala perbedaan yang ada di antara mereka. Mereka saling mengerti tanpa kata-kata lebih, hanya dengan tatapan yang penuh makna. Semakin hari, semakin kuat perasaan mereka satu sama lain. Amara mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Cinta yang ia rasakan bukan lagi sekadar perasaan kosong yang ingin ia isi, tetapi sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, sesuatu yang murni. Adi, yang meskipun sederhana, memberikan kehangatan dan ketulusan yang Amara rasa tak pernah ia temui sebelumnya dalam hidupnya yang penuh kemewahan. Pada suatu malam yang cerah, mereka berjalan di taman rumah. Tangan mereka saling bergenggaman. Amara menatap Adi, suaranya hampir berbisik. "Aku merasa tenang di dekatmu, Adi. Lebih tenang daripada yang aku rasakan selama bertahun-tahun." Adi menoleh. Matanya penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. "Saya juga merasa hal yang sama, Nyonya. Meskipun semuanya terasa sulit, tapi kamu membuatnya lebih mudah." Jawabnya dengan suara yang penuh kehangatan. Mereka berhenti sejenak, dan tanpa kata-kata lebih, mereka saling memandang, seperti memahami bahwa cinta yang mereka rasakan sudah semakin nyata. Amara merasa dunia di sekitar mereka seakan menghilang, hanya ada mereka berdua, berjalan bersama di dalam perjalanan yang tidak pasti, namun penuh dengan cinta yang tumbuh dengan sendirinya. Sebuah acara keluarga besar di rumah Amara menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Amara memutuskan untuk membawa Adi ke acara tersebut, meskipun ia tahu bahwa kehadiran seorang pria sederhana seperti Adi akan menjadi perhatian banyak orang. Keluarga dan teman-teman Amara yang biasanya melihatnya dikelilingi oleh orang-orang kaya dan terkenal, kini dikejutkan dengan kehadiran Adi yang begitu berbeda dari orang-orang yang biasa mereka kenal. Amara merasakan ketegangan yang kuat di antara mereka berdua saat memasuki ruang makan. Keluarga Amara mulai saling berbisik, memandang Adi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Namun Amara berusaha tetap tenang, dan dengan senyum percaya diri, ia memperkenalkan Adi kepada mereka. "Ini Adi, seseorang yang sangat berarti bagi saya," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kehangatan. Adi membungkuk dengan hormat, meskipun ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang penuh penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak perlu menunjukkan lebih banyak. Cinta yang mereka miliki cukup untuk membuatnya merasa tenang, meskipun dunia luar tampak begitu berbeda dan menantang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Amara dan Adi semakin mendalam, namun tidak bisa dihindari bahwa perbedaan latar belakang mereka menjadi bahan pembicaraan di kalangan orang-orang terdekat Amara. Keluarganya, teman-temannya, dan bahkan beberapa kolega bisnisnya mulai mempertanyakan hubungan mereka. Beberapa dari mereka melihat perbedaan status sosial yang mencolok sebagai penghalang yang sulit diterima. Suatu malam, setelah acara keluarga, Amara duduk di ruang tamu sendirian, memandangi pesan-pesan dari teman-temannya yang penuh dengan komentar skeptis tentang hubungan mereka. Ia merasakan perasaan campur aduk, antara cinta yang semakin kuat dan tekanan dari luar yang terus mengintai. Adi, yang selama ini selalu berada di sisi Amara, menyadari ketegangan di wajahnya. "Nyonya, saya tahu ini tidak mudah,
Tapi kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan jalan hidup kita, kata Adi dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. Amara menatapnya, merasa lebih lega mendengarnya. Namun dalam hatinya, ia masih merasa bingung. Tapi, Adi, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika hubungan kita memang tidak bisa diterima? Gumam Amara, suaranya hampir hilang di balik keraguan. Adi meraih tangannya, menguatkan cengkeraman itu. Kita hanya perlu melakukan apa yang kita rasa benar. Nyonya, semua hal lain bisa menyusul. Meski kata-kata Adi begitu penuh keyakinan, Amara tahu bahwa mereka masih akan menghadapi banyak ujian. Setelah banyaknya tekanan yang datang dari luar, Amara mulai meragukan apakah hubungan ini dapat bertahan. Semakin dalam ia menjalin hubungan dengan Adi, semakin banyak rintangan yang muncul. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaan yang ia temukan bersama Adi hanya sementara dan mungkin tak akan bertahan lama dalam menghadapi dunia yang tak menerima mereka. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka seringkali bertengkar mengenai masa depan mereka. Pada suatu malam, ketika Amara dan Adi berbicara tentang masa depan mereka, ketegangan itu pecah. "Apa yang kamu inginkan, Adi?" tanya Amara dengan nada tegas, hampir putus asa. "Aku ingin kita tetap bersama, tetapi aku tidak tahu bagaimana kita bisa menghadapi dunia luar," jawab Adi, suaranya penuh dengan keraguan. Amara menatapnya dalam diam, merasa hancur. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Adi, tapi aku juga takut jika kita terus berjuang melawan angin, kita hanya akan terjatuh." Adi mendekat, mengelus rambutnya dengan lembut. "Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kamu, Nyonya. Dunia luar mungkin tidak mengerti, tetapi saya percaya kita bisa menghadapinya bersama." Meski kata-kata Adi menenangkan, Amara masih bergulat dengan rasa takut dan keraguan tentang masa depan mereka. Tetapi, meskipun demikian, ada sesuatu dalam hatinya yang menolak untuk melepaskan perasaan ini. Mereka berdua hanya bisa berharap bahwa cinta mereka akan cukup untuk melawan segala halangan. Setelah berbulan-bulan menghadapi ketegangan dan keraguan, Amara akhirnya memutuskan untuk menghadapi hatinya dengan jujur. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara kehidupan yang aman dan terjamin dengan status sosial tinggi, atau mengambil risiko untuk menjalani hidup dengan seseorang yang mungkin tidak bisa memberinya apa yang orang lain anggap sebagai kehidupan sempurna. Amara merasa bingung dan tertekan, tetapi di dalam hati, ada panggilan yang lebih kuat untuk hidup lebih autentik, lebih jujur pada dirinya sendiri. Suatu malam, setelah berjam-jam merenung, Amara akhirnya menghadap Adi. "Adi, aku telah membuat keputusan. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi aku siap untuk berjuang untuk kita," katanya, suaranya penuh keyakinan. Adi menatapnya dengan tatapan penuh perasaan. "Nyonya, kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain kamu." Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan yang begitu nyata, seolah dunia luar tidak lagi ada. Amara merasa lega untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Keputusan ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru bagi mereka berdua. Awal dari perjalanan yang penuh tantangan, namun lebih penuh dengan cinta dan harapan. Amara dan Adi memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka, meskipun tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan rintangan. Mereka mulai lebih terbuka satu sama lain, saling berbagi harapan dan ketakutan mereka. Amara tidak lagi merasa takut atau ragu, karena ia tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, sesuatu yang begitu kuat dan murni. Begitu juga dengan Adi. Dia mulai merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang benar. Pada suatu malam, mereka berjalan bersama di bawah sinar bulan di taman rumah Amara. Suara angin yang lembut menambah kehangatan suasana. "Adi, aku ingin kita bersama untuk selamanya. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu," kata Amara dengan suara yang penuh perasaan. Adi tersenyum, namun ada ketulusan yang sangat mendalam dalam senyumannya itu. "Saya pun merasa sama, Nyonya. Kita telah melewati begitu banyak hal, dan saya yakin kita bisa menghadapi lebih banyak lagi bersama-sama." Mereka berhenti sejenak, saling memandang dengan penuh kebahagiaan yang tak terbendung.
Keputusan untuk bersama bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Amara tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Ia telah menemukan cinta sejati. Amara dan Adi kini mulai menapaki jalan yang penuh tantangan dengan tangan saling menggenggam erat. Mereka menghadapi dunia yang penuh dengan penilaian dan prasangka, tetapi mereka tidak lagi merasa takut. Cinta mereka, meskipun tidak mudah, menjadi kekuatan yang menggerakkan mereka untuk terus maju. Mereka tahu bahwa tidak semua orang akan mendukung hubungan mereka, tetapi mereka berdua siap menghadapi dunia bersama. Pada suatu sore, ketika Amara dan Adi berjalan di sepanjang pantai, Adi meraih tangannya, menariknya mendekat. "Aku merasa kita bisa menghadapi apa saja, asalkan kita bersama," katanya dengan penuh keyakinan. Amara menatapnya dengan mata yang penuh cinta. "Aku percaya itu, Adi. Bersama kita bisa mengubah dunia. Dan aku siap menghadapi apapun bersamamu." Mereka berdua saling berpelukan, mengucapkan janji tanpa kata-kata lebih, hanya dengan cinta yang tulus dan penuh harapan untuk masa depan yang mereka rencanakan bersama. Beberapa minggu setelah mereka memutuskan untuk menghadapi dunia bersama, Amara dan Adi semakin mesra. Cinta yang tumbuh di antara mereka semakin menguat, mengatasi segala hambatan yang ada. Mereka menikmati setiap detik kebersamaan mereka, jauh dari penilaian orang lain. Dalam kebersamaan mereka, tak ada lagi rasa takut atau keraguan, hanya ada cinta yang murni dan sejati. Pada suatu malam yang tenang, mereka duduk berdua di pinggir kolam renang di halaman belakang rumah Amara, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. "Adi," Amara berkata pelan, "aku merasa seperti aku menemukan diriku yang sebenarnya sejak aku bersama kamu. Kamu mengajarkan aku untuk tidak lagi takut akan apa yang orang pikirkan tentang kita." Adi menatapnya dengan mata penuh cinta, kemudian menyentuh pipi Amara dengan lembut. "Saya merasa sama, Nyonya. Bersama kamu, saya merasa bisa menjadi diri saya yang sesungguhnya, tanpa harus bersembunyi di balik apapun." Suasana itu begitu intim, penuh dengan kehangatan dan kedalaman perasaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka saling berpegangan tangan, saling membiarkan dunia luar menghilang, karena mereka tahu bahwa cinta mereka adalah segalanya. Pada suatu hari, Adi menerima kabar bahwa ibunya yang tinggal di Indonesia sakit parah. Tanpa berpikir panjang, Adi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk mengurus ibunya. Namun, saat ia memberitahukan Amara tentang keputusannya, ada perasaan campur aduk dalam hati mereka berdua. Amara, meskipun tahu bahwa Adi harus pergi, merasa berat melepaskannya. "Adi, kamu harus pergi, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menunggu. Aku akan selalu ada untuk kamu," kata Amara. Suaranya dipenuhi dengan rasa khawatir dan cinta. Adi menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan. "Aku tahu kamu mengerti, Nyonya. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain keluarga saya, tetapi saya juga ingin kamu tahu bahwa hatiku selalu bersamamu." Dengan perasaan yang berat, mereka berpisah di bandara, berjanji untuk tetap berhubungan dan saling mendukung. Amara tahu bahwa Adi melakukan pengorbanan besar untuk keluarganya, dan perasaan itu membuatnya semakin menghargai pria yang sudah memenangkan hatinya. Meski jarak memisahkan mereka untuk sementara waktu, Amara merasa yakin bahwa cinta mereka akan bertahan. Hari-hari berlalu dengan Adi yang berada di Indonesia, mengurus ibunya. Amara merindukannya, namun ia tahu bahwa ini adalah saat-saat yang penting bagi Adi. Meskipun kesepian mulai menggerogoti, Amara tetap teguh pada janjinya untuk menunggu. Dia mulai merencanakan masa depan mereka berdua, memikirkan bagaimana mereka bisa bersama setelah Adi kembali. Setiap malam, sebelum tidur, Amara duduk di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang dan berdoa agar Adi kembali dengan selamat. "Aku akan menunggu, Adi. Aku akan menunggumu, tidak peduli seberapa lama," katanya dengan suara yang penuh harapan, seolah mengirimkan doa dan cintanya ke udara. Amara merasakan kedamaian dalam hatinya, meskipun ada rindu yang mendalam. Ia tahu bahwa hubungan mereka bukanlah sekadar tentang waktu yang mereka habiskan bersama, tetapi tentang kesetiaan dan komitmen untuk menjaga cinta yang telah tumbuh begitu dalam di antara mereka.
Setiap surat dan pesan dari Adi semakin membuatnya yakin bahwa mereka akan bersama selamanya. Akhirnya, setelah beberapa bulan berpisah, Adi kembali ke Afrika. Ketika Amara menunggu di bandara, hatinya berdegup kencang. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan pria yang telah begitu banyak mengubah hidupnya. Ketika pintu kedatangan terbuka, Amara melihat Adi di sana. Matanya yang penuh kehangatan langsung mencari sosok Amara di kerumunan. Ketika mereka saling melihat, dunia seakan berhenti sejenak. Amara berlari menghampirinya, dan mereka saling berpelukan erat, merasakan kehadiran satu sama lain setelah berbulan-bulan terpisah. "Aku merindukanmu," bisik Amara. Suaranya dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Adi tersenyum, memeluknya dengan penuh rasa cinta. "Aku juga merindukanmu, Nyonya. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Kembali ke pelukanmu." Mereka berdiri di sana, di tengah keramaian. Namun hanya mereka berdua yang ada di dunia mereka sendiri. Amara tahu bahwa cinta mereka kini lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan mereka. Amara dan Adi memulai hidup baru mereka bersama, lebih matang dan lebih saling menghargai. Mereka menyadari bahwa mereka telah melewati banyak rintangan bersama, dan perjalanan mereka belum berakhir. Mereka kini tidak hanya berjuang untuk cinta, tetapi juga untuk masa depan yang mereka impikan. Pada suatu malam, mereka duduk bersama di rumah, menyaksikan matahari terbenam. Amara menatap Adi dengan penuh cinta. "Kita telah melewati begitu banyak hal, Adi. Aku tidak pernah menyangka kita bisa sampai di sini, bersama-sama." Adi meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kita telah membuktikan bahwa cinta yang tulus bisa mengalahkan segala hal, Nyonya. Apapun yang datang ke depan, kita akan hadapi bersama." Mereka berdua saling menatap dengan penuh harapan dan cinta yang tak terbatas, siap menjalani hidup yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan janji kebahagiaan dan cinta yang sejati. Cinta mereka bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, tak ada yang tak mungkin. Mereka siap menghadapi dunia bersama, karena cinta mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun.